berbicara soal serangan cyber atau hacking, salah satu metode yang kerap terjadi adalah phishing. Phishing adalah jenis cybercrime yang memanfaatkan email, telepon, maupun pesan teks untuk mengelabui korban agar memberikan data sensitif berupa informasi login maupun detail kartu kredit. Phishing sendiri masih menjadi ancaman nyata mengingat teknik yang digunakan hacker semakin canggih sehingga korban pun makin mudah terkelabui. Terlebih, penipuan dan berita bohong kini berkembang semakin nyata. Menurut data Breach Investigation Report, 32% pencurian data selalu melibatkan kegiatan phishing. Bahkan, di awal tahun 2020 saja, Anti-Phishing Working Group mencatat sudah ada 165.772 website phishing yang siap menjaring korban. Ada beberapa sektor yang menjadi target aksi kejahatan phishing ini, seperti dalam sektor finansial, webmail, sosial media, payment, e-commerce, file hosting, dan lain-lain. Dari grafik tersebut, sektor webmail, finansial, dan payment merupakan yang paling banyak terjadinya aksi phishing. Berikut adalah jenis-jenis phishing. Yang pertama, email phishing. Sesuai namanya, email phishing adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti user ID, password, dan data-data sensitif lainnya dengan menyamar sebagai orang lain, perusahaan ternama, atau organisasi yang berwenang. Jumlah aksi email phishing ini cukup banyak. Menurut data, terdapat 3,4 miliar email palsu yang dikirimkan setiap harinya. Yang kedua, spear phishing. Spear phishing adalah jenis dari email phishing. Bedanya, alih-alih menggunakan pengiriman email secara masif dengan calon korban yang acak, spear phishing menarget calon korban tertentu. Biasanya, teknik ini dilakukan setelah beberapa informasi dasar calon korban dimiliki, seperti nama dan alamat. Yang ketiga, whaling. Mirip dengan spear phishing, yang membedakan adalah whaling menargetkan korban yang lebih spesifik lagi, yakni para eksekutif atau board member. Yang keempat, voice phishing. Voice phishing adalah tipe serangan yang dilancarkan melalui telepon dan memanfaatkan teknologi voice over internet protocol. Biasanya, pelaku akan menyamar sebagai representasi dari bank atau institusi penegak hukum. Dalam beberapa kasus, mereka juga meminta korban untuk mentransferkan uang ke akun yang mereka nyatakan lebih aman, yang sebenarnya adalah milik pelaku. Kelima, smishing. Smishing atau SMS phishing adalah bentuk serangan phishing yang menggunakan media pesan teks atau SMS. Sebagaimana email phishing, pesan yang dikirimkan dalam smishing juga mengandung link yang mengarahkan Anda ke suatu website atau merekomendasikan Anda untuk menginstal aplikasi tertentu yang sudah disisipkan malware. Yang keenam, angler phishing. Seiring dengan meningkatnya popularitas berbagai platform sosial media, pelaku juga mulai mengembangkan metode baru untuk melancarkan serangan phishing melalui saluran tersebut. Caranya adalah dengan membuat akun media sosial palsu mengatasnamakan suatu perusahaan. Nantinya, pelaku akan berpura-pura merespon komplain pelanggan dengan meminta mereka untuk mengirimkan informasi personal atau mengarahkan mereka ke suatu situs yang telah didesain menyerupai web resmi. Berikut adalah tips agar kalian terhindar dari aksi phishing. Yang pertama, simpan informasi pribadi. Jangan pernah memberikan detail login Anda. Biasanya, aplikasi atau website tidak pernah meminta kata sandi pengguna dalam bentuk email. Yang kedua, gunakan two-factor authentication atau keamanan ganda. Dengan cara ini, pelaku akan kesulitan mengakses akun Anda karena diharuskan menyelesaikan mekanisme autentikasi tambahan, misalnya dengan menjawab pertanyaan rahasia, memasukkan kode verifikasi dari perangkat lain, hingga pemindaian sidik jari. Yang ketiga, jangan asal klik link yang diterima. Meskipun Anda menjadi sasaran phishing, belum tentu Anda menjadi korban. Kuncinya adalah jangan sembarangan melakukan klik pada link yang mencurigakan. Bisa saja link tersebut telah disiapkan oleh pelaku phishing. Yang keempat, pastikan keamanan website yang diakses. Jangan kunjungi website yang tidak aman, terutama website yang akan memproses data pribadi atau finansial. Hanya lakukan transaksi pada website yang menggunakan SSL saja, yaitu website yang ditandai dengan penggunaan protokol HTTPS. Seiring dengan berkembangnya zaman, tindak kejahatan juga ikut berkembang yang dulunya hanya sebatas fisik,
Sekarang sudah ada yang berupa non-fisik atau digital. Salah satu yang paling banyak memakan korban adalah fisik. Berhati-hatilah dalam menggunakan internet. Selalu lakukan cross-check pada setiap informasi yang kalian terima agar terhindar dari aksi kejahatan phishing. Terima kasih. See you.